Kata siapa lansia pantang ngopi saat berbuka? Anda justru melewatkan 5 keajaiban medis kopi pahit yang menyelamatkan jantung. Fakta kelima sangat krusial, pastikan tonton sampai habis. Memasuki usia senja, tubuh kita bukan lagi mesin yang bisa dipaksa bekerja keras seperti masa muda dulu. Karena setiap detak jantung dan tarikan napas di usia ini adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh ketelitian. Khusus di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, menjaga kesehatan bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk syukur kita agar bisa menunaikan ibadah dengan khusyuk tanpa hambatan fisik yang berarti. Saya sangat ingin melihat Bapak dan Ibu sekalian tetap memiliki energi yang prima, wajah yang segar, dan kaki yang kuat untuk melangkah ke masjid. Karena kesehatan yang terjaga adalah kunci utama untuk meraih kesempurnaan ibadah di bulan yang suci ini. Perkenalkan, saya Naru Harjanto, seorang praktisi kesehatan yang telah mendampingi kesehatan para lansia selama 25 tahun. Dan hari ini saya hadir untuk berbagi rahasia kecil yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga setiap haus dan lapar kita menjadi penggugur dosa dan pembuka pintu surga. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kebiasaan minum kopi saat berbuka, saya sangat ingin menyapa Anda semua yang sedang menyimak saat ini. Boleh saya tahu, Bapak dan Ibu sedang menonton video ini dari kota mana? Silahkan tuliskan nama kota Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menyambung silaturahmi. Seringkali kita merasa ragu atau takut saat ingin menikmati segelas kopi di waktu berbuka, khawatir akan efeknya terhadap lambung atau tekanan darah di usia yang tidak lagi muda. Namun, berdasarkan pengalaman saya mendampingi pasien lansia selama puluhan tahun, ada fakta-fakta luar biasa yang jarang diketahui orang awam mengenai konsumsi kopi hitam pahit yang justru bisa menjadi sahabat bagi kesehatan kita jika dilakukan dengan cara yang benar. Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena saya akan mengupas tuntas 5 fakta mencengangkan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap kopi pahit. Terutama fakta nomor 4 dan 5 yang sangat krusial bagi kebugaran jantung dan stamina Anda selama berpuasa. Selama puluhan tahun saya mendampingi para pasien di usia senja. Satu keluhan yang paling sering mampir ke meja praktek saya menjelang bulan puasa adalah ketakutan luar biasa terhadap segelas kopi. Ada semacam anggapan kuat di masyarakat kita, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah menginjak usia 60-an ke atas, bahwa meminum kopi saat berbuka puasa sama halnya dengan mengundang rasa perih dan masalah pencernaan yang menyiksa. Memang, membayangkan cairan hitam pekat menyentuh perut yang sudah kosong selama belasan jam terdengar cukup mengkhawatirkan, apalagi jika lambung kita sudah mulai sensitif termakan usia. Namun, izinkan saya meluruskan kekhawatiran tersebut dengan sebuah pemahaman baru yang mungkin akan mengubah kebiasaan lama Anda. Ketakutan itu sangat wajar, tetapi seringkali hal tersebut justru membuat kita kehilangan manfaat tersembunyi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tetap bugar. Rahasia medis yang jarang diungkap kepada khalayak ramai adalah bahwa bukan kopi itu sendiri yang menjadi musuh utama lambung Anda saat berbuka, melainkan cara kita meminumnya dan apa yang kita campurkan ke dalamnya. Ketika kita membicarakan kopi hitam murni yang benar-benar pahit, tanpa tambahan tumpukan gula pasir, susu kental manis, atau pemanis buatan lainnya, efek yang ditimbulkan pada tubuh kita sangatlah berbeda. Sebagai praktisi yang mengamati langsung perubahan kondisi fisik para lansia, saya melihat bagaimana secangkir kopi pahit yang dikonsumsi dengan cara dan urutan yang tepat justru bekerja ibarat penyegar alami bagi organ-organ vital. Tubuh kita yang sudah menua ini sebenarnya memiliki cara luar biasa untuk merespons sari kopi murni, bukan sebagai sebuah ancaman pencernaan, melainkan sebagai tombol pengaktif energi yang perlahan mulai meredup. Inilah sebabnya saya sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian tidak beranjak kemana-mana dan terus menyimak penjelasan saya hingga tuntas di video ini. Di balik rasa pahitnya yang mungkin belum terbiasa di lidah sebagian orang, tersembunyi khasiat pemulihan yang bisa membuat tubuh Anda terasa lebih ringan dan napas Anda lebih teratur saat menunaikan rangkaian ibadah malam di bulan Ramadan. Tetaplah bersama saya, karena sebentar lagi saya akan membongkar 5 fakta mencengangkan tersebut satu persatu secara perlahan dan jelas. Saya berani jamin, saat kita sampai pada pembahasan fakta nomor 4 dan 5 nanti, Anda akan terkejut dan mungkin baru menyadari bahwa secangkir kopi pahit yang selama ini dihindari, ternyata memegang kunci rahasia yang bisa membuat Anda merasa jauh lebih bugar, kuat, dan seolah lebih muda dari usia Anda yang sebenarnya.
Mari kita mulai dengan keluhan yang paling sering mampir ke telinga saya setiap kali bulan puasa tiba, yaitu rasa kantuk yang luar biasa berat setelah berbuka. Sebagai praktisi yang mengamati pola kesehatan Bapak dan Ibu selama puluhan tahun, saya sangat memahami bahwa tubuh di usia senja memiliki respon yang lebih lambat saat menerima asupan makanan setelah belasan jam berpuasa. Ketika perut tiba-tiba terisi, sebagian besar energi dan aliran darah kita akan langsung difokuskan ke arah sistem pencernaan, sehingga otak seolah kekurangan pasukan segar yang membuatnya terasa lelah dan mengantuk. Kondisi alami inilah yang seringkali membuat tubuh terasa lemas, langkah menjadi berat, dan mata sangat sulit diajak kompromi saat harus berdiri tegak menunaikan ibadah sholat Isya dan tarawih berjamaah yang cukup panjang. Fakta pertama yang sangat penting untuk Anda ketahui adalah kemampuan luar biasa dari secangkir kopi pahit sebagai pendorong konsentrasi secara instan. Ketika Anda meminum kopi hitam murni tanpa campuran apapun, zat alami di dalamnya akan langsung bekerja membangunkan sel-sel syaraf di otak yang tadinya mulai terlelap. Ibarat menyalakan saklar lampu utama di sebuah ruangan yang mulai meremang, zat ini merangsang pusat kesadaran kita agar kembali segar, fokus, dan siap beraktivitas. Hebatnya lagi, karena asupan ini masuk ke dalam tubuh dalam wujud aslinya yang murni dan pahit, sistem syaraf merespons kebaikan tersebut dengan sangat cepat, membuat pikiran Anda kembali jernih dan rasa kantuk yang berat seketika memudar perlahan. Hal yang membuat fakta pertama ini menjadi sebuah keunggulan mutlak bagi Bapak dan Ibu di usia lansia adalah kemampuannya memberikan kesiagaan penuh tanpa memicu bahaya lonjakan gula darah. Seringkali kita keliru dengan mencoba mengusir kantuk menggunakan teh manis hangat atau takjil legit berlebih, yang memang memberikan tenaga sesaat, namun berisiko membuat tubuh drop, lemas, dan gemetar beberapa waktu kemudian akibat kadar gula yang anjlok secara tiba-tiba. Dengan memilih kopi hitam yang pahit, Anda mendapatkan ketahanan fisik dan kejernihan pikiran yang stabil sepanjang malam, tanpa sedikit pun menyumbang risiko ancaman diabetes pada tubuh Anda. Inilah alasan kuat mengapa kopi hitam murni sebenarnya adalah kawan yang sangat bisa diandalkan untuk menjaga kekhusyukan malam-malam ibadah Anda. Memasuki fakta kedua, ada satu hal mencengangkan yang jarang sekali disadari oleh kebanyakan orang saat sedang berpuasa, yaitu tentang beban kerja organ penyaring utama di dalam tubuh kita. Selama belasan jam kita menahan lapar dan dahaga. Organ hati atau liver kita sebenarnya tidak ikut beristirahat, melainkan justru bekerja ekstra keras layaknya sebuah pabrik pembersih yang menyaring racun dan sisa pembakaran dalam darah. Di usia senja seperti saat ini, kemampuan organ hati tentu tidak lagi sekuat mesin baru, sehingga proses pembersihan alami yang terjadi sepanjang hari selama bulan Ramadan ini membutuhkan dukungan agar sel-sel di dalamnya tidak kelelahan. Ironisnya, saat waktu berbuka tiba, kita malah seringkali membombardir organ yang sudah lelah ini dengan aneka makanan bersantan, gorengan, dan minuman terlampau manis yang justru semakin membebani dan merusak kerjanya. Disinilah letak keajaiban luar biasa dari secangkir kopi hitam pahit yang seringkali ditakuti tersebut. Bertolak belakang dengan anggapan umum yang menuduh kopi sebagai minuman keras bagi tubuh, berbagai observasi dan penelitian kesehatan justru membuktikan bahwa biji kopi murni menyimpan zat pelindung alami yang sangat kuat. Ketika Bapak dan Ibu meminum kopi hitam tanpa tambahan gula sedikit pun di waktu yang tepat saat berbuka, zat pelindung alami yang menyerupai benteng pertahanan ini akan mengalir masuk dan bertindak ibarat pasukan perbaikan bagi organ hati Anda. Zat murni ini bekerja dengan sangat telaten mendinginkan organ yang meradang, menyapu bersih tumpukan sisa racun yang membandel, dan menciptakan lingkungan yang nyaman agar organ penyaring utama kita bisa kembali bernapas lega setelah seharian bekerja keras. Lebih menakjubkannya lagi, rutinitas mengonsumsi kopi pahit dalam takaran yang wajar secara konsisten ternyata mampu merangsang proses pembaruan sel-sel hati yang sudah menua. Layaknya memelihara mesin kendaraan klasik agar kembali bertenaga, sari kopi murni membantu sel-sel penyaring yang mulai rusak untuk segera memperbaiki diri, sehingga aliran darah di dalam tubuh menjadi jauh lebih bersih. Bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut, memiliki organ hati yang bersih dan berfungsi baik adalah rahasia utama mengapa tubuh bisa terasa lebih ringan, keluhan pegal-pegal berkurang, dan stamina tetap bugar walau harus menjalani rutinitas sholat malam yang panjang. Inilah alasan logis mengapa secangkir minuman hitam pekat ini sebenarnya adalah perisai pelindung yang sangat berharga bagi kesehatan jangka panjang Anda. Asalkan dinikmati dalam kemurnian aslinya yang pahit. Memasuki pertengahan pembahasan kita,
Ada satu prinsip dasar yang selalu saya tekankan kepada para pasien yang datang berkonsultasi selama 25 tahun terakhir. Meskipun kopi hitam pahit memiliki segudang manfaat yang luar biasa, kita harus menyadari dengan bijak bahwa setiap tubuh manusia diciptakan unik dan memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda, terlebih ketika kita sudah menginjak usia senja. Apa yang terasa sangat nyaman dan menyegarkan bagi lambung satu orang mungkin membutuhkan penyesuaian cara minum tersendiri bagi orang lain yang sudah memiliki riwayat keluhan pencernaan menahun. Oleh karena itu, mengenali sinyal-sinyal alami yang dikirimkan oleh tubuh kita sendiri adalah langkah paling bijaksana setiap kali kita menerapkan sebuah kebiasaan baru, khususnya di bulan Ramadan, di mana ritme makan dan istirahat kita berubah secara drastis dari hari-hari biasa. Sebagai seorang praktisi yang mendedikasikan diri untuk mendampingi kesehatan Anda di masa tua, saya sangat peduli dengan kondisi nyata yang sedang Bapak dan Ibu hadapi saat ini. Perjalanan menahan haus dan lapar di usia lanjut tentu memiliki tantangan fisik tersendiri yang terkadang tidak mudah untuk dilewati sendirian. Melalui kesempatan ini, saya ingin mendengar langsung dari Anda. Apa saja keluhan kesehatan yang paling sering mengganggu kenyamanan ibadah puasa Bapak dan Ibu tahun ini? Apakah itu rasa ngilu pada persendian saat ruku dan sujud? Perut yang terasa begah setiap kali selesai sahur? Atau mungkin rasa lemas dan gemetar yang datang tiba-tiba di sore hari? Silahkan ceritakan dan tuliskan keluhan Anda di kolom komentar di bawah, karena saya akan membacanya secara langsung dan menjadikannya prioritas pembahasan untuk mencarikan solusi medis yang paling aman pada video-video edukasi kita selanjutnya. Satu hal lagi yang tak kalah penting, saya memohon dengan sangat agar Bapak dan Ibu tidak menyudahi tontonan ini di pertengahan jalan. Dalam dunia medis, menerima informasi kesehatan yang terpotong atau setengah-setengah justru sangat beresiko memunculkan kesalahpahaman yang bisa merugikan tubuh Anda sendiri. Aturan main tentang kapan dan bagaimana cara yang tepat untuk meneguk kopi pahit ini sangat menentukan apakah Anda akan meraih manfaat penyembuhan atau sebaliknya. Terlebih lagi, kita masih harus mengupas tuntas fakta ketiga, keempat, dan kelima yang justru menjadi puncak dari rahasia kebugaran ini. Fakta-fakta yang akan segera saya jelaskan ini, terutama yang berkaitan langsung dengan kestabilan gula darah dan perlindungan kekuatan jantung Anda, adalah ilmu mahal yang sangat sayang jika dilewatkan. Jadi, mari kita pusatkan perhatian kembali dan melanjutkan pembahasan yang sangat penting ini. Saya sering mengamati, saat waktu berbuka tiba, meja makan seringkali penuh dengan hidangan lezat yang sulit ditolak, seperti gorengan renyah, kolak bersantan, atau kue-kue manis yang sangat menggugah selera. Di usia senja, kemampuan alami tubuh Bapak dan Ibu untuk mengolah makanan berat seperti ini sudah jauh menurun dibandingkan saat masih muda dulu. Makanan yang tinggi lemak dan gula tersebut, meskipun terasa nikmat di lidah, sebenarnya berpotensi menjadi beban besar bagi tubuh karena akan menumpuk menjadi cadangan lemak jenuh di dalam perut atau bahkan menyumbat pembuluh darah jika tidak segera diolah menjadi energi. Inilah mengapa banyak lansia justru mengeluhkan kadar kolesterol yang meledak atau berat badan yang naik drastis setelah bulan puasa usai, karena metabolisme tubuh Bapak dan Ibu tidak lagi sanggup menangani serangan makanan tersebut sendirian. Disinilah letak keajaiban fakta ketiga yang ingin saya tekankan, yaitu kemampuan luar biasa dari secangkir kopi hitam pahit sebagai katalisator alami untuk mengolah lemak. Berdasarkan pengamatan medis, zat murni yang terkandung dalam biji kopi asli membantu tubuh Bapak dan Ibu bekerja lebih efisien dalam mencairkan lemak-lemak yang baru saja masuk saat berbuka, menjadi energi gerak yang dibutuhkan untuk aktivitas ibadah malam, seperti sholat Isya dan tarawih berjamaah. Proses pengolahan yang berjalan lancar ini, yang dalam ilmu kesehatan disebut sebagai mengoptimalkan penggunaan lemak sebagai bahan bakar tubuh, akan berjalan jauh lebih baik jika Bapak dan Ibu meminum kopi tanpa campuran gula sedikit pun. Tambahan pemanis, baik itu gula kental manis atau creamer, justru akan membatalkan manfaat ini dan hanya akan membuat kerja organ hati serta pencernaan Bapak dan Ibu menjadi semakin berat. Hasil akhir dari kebiasaan sederhana namun berdampak besar ini adalah sebuah kabar baik bagi kesehatan jangka panjang Bapak dan Ibu, yaitu membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil dalam batas aman. Dengan menjaga sistem metabolisme lemak tetap aktif dan mencegah penumpukan yang berbahaya, Bapak dan Ibu secara tidak langsung sedang menjaga aliran darah tetap lancar ke seluruh tubuh.
Aliran darah yang lancar ini adalah bentuk perlindungan terbaik agar Bapak dan Ibu tetap memiliki stamina prima untuk beribadah sepanjang malam, tanpa diganggu rasa pening di kepala, pegal-pegal di persendian, atau rasa kantuk berlebih akibat lonjakan kolesterol yang membahayakan. Memastikan bulan Ramadan ini dilalui dengan raga yang semakin bugar dan bukan justru penuh penyakit. Memasuki fakta keempat, kita sampai pada sebuah temuan yang menurut saya pribadi adalah jawara dari segala manfaat kopi hitam bagi kesehatan para lansia. Selama 25 tahun masa praktik saya, ketakutan terbesar yang sering menghantui bapak dan ibu di usia 60-an ke atas adalah masalah gula darah. Apalagi di bulan puasa, di mana godaan hidangan berbuka yang serba manis begitu sulit dihindari. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan fungsi alamiah, di mana anak kunci yang bertugas memasukkan sari makanan manis dari darah ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi tenaga, perlahan mulai tumpul dan seolah berkarat. Akibatnya, sari makanan tersebut hanya menumpuk dan beredar di aliran darah, membuat tubuh justru terasa sangat lemas, mudah mengantuk usai berbuka, dan dalam jangka panjang memicu kerusakan organ yang sangat fatal. Inilah mengapa referensi kesehatan terbaru membawa angin segar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Zat-zat murni yang terkandung di dalam seduhan kopi hitam pekat dengan syarat mutlak tanpa tambahan gula atau krimer sedikit pun ternyata bekerja layaknya cairan pelumas ajaib bagi anak kunci di dalam tubuh kita tadi. Ketika Bapak dan Ibu meminum kopi pahit tersebut di waktu yang tepat, zat aktifnya akan perlahan meresap dan memperbaiki kepekaan sel-sel tubuh agar kembali pintar dalam menyerap gula. Artinya, sedikit saja asupan manis alami yang masuk dari sebutir kurma atau buah segar saat Bapak dan Ibu membatalkan puasa, akan langsung dan tuntas diserap oleh sel tubuh menjadi energi murni yang membuat otot dan sendi kembali kuat untuk berdiri menunaikan rangkaian sholat malam. Kabar baik ini jelas merupakan sebuah terobosan bagi perawatan kesehatan di usia senja. Minuman hitam pahit yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu takuti karena berbagai mitos yang beredar, ternyata justru bisa bertindak sebagai tameng pelindung yang menjaga kestabilan energi, mencegah lonjakan gula darah yang datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan. Tentu saja, khasiat luar biasa ini hanya akan bekerja jika kita benar-benar disiplin menikmati kopi dalam wujud aslinya yang pahit, tanpa kompromi dengan pemanis buatan. Dengan metabolisme tubuh yang kembali bekerja optimal berkat bantuan secangkir kopi murni ini, Bapak dan Ibu tidak hanya sedang membangun benteng pertahanan terhadap ancaman diabetes, tetapi juga sedang mempersiapkan fisik yang prima untuk meraih keutamaan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tanpa keluhan berarti. Memasuki fakta kelima yang merupakan puncak dari seluruh rahasia kesehatan ini, mari kita pusatkan perhatian pada mesin utama kehidupan kita, yaitu jantung. Selama lebih dari 2 dekade mengabdi merawat kesehatan para lansia, salah satu ancaman diam-diam yang sangat membahayakan keselamatan saat berpuasa adalah masalah kekurangan cairan yang tidak disadari. Ketika tubuh menahan dahaga selama belasan jam, volume cairan di dalam tubuh otomatis menyusut drastis, yang berakibat langsung pada mengentalnya aliran darah kita. Bagi Bapak dan Ibu yang usia pembuluh darahnya sudah tidak lagi fleksibel, kondisi darah yang mengental ini ibarat memaksa sebuah pompa air yang sudah tua untuk menyedot cairan pekat seperti lumpur. Jantung Anda dipaksa bekerja berkali-kali lipat lebih berat dan memeras tenaga hanya untuk bisa mengalirkan sisa oksigen ke organ-organ vital. Sebuah kondisi sangat rawan yang seringkali menjadi pemicu utama kelelahan ekstrim hingga risiko serangan mendadak di bulan puasa. Di titik kritis inilah, fakta terakhir yang seringkali membuat para pasien saya terperangah tidak percaya akhirnya terungkap. Sangat bertentangan dengan mitos usang yang menuduh kopi sebagai pemicu jantung berdebar yang membahayakan, secangkir kopi hitam pahit dalam takaran yang tepat justru hadir sebagai perisai pelindung jantung yang sangat tangguh. Biji kopi asli yang diseduh tanpa campuran apapun menyimpan zat pelindung alami yang bekerja aktif mencegah keping-keping darah saling menempel dan membentuk gumpalan mematikan akibat kurang minum. Ketika Bapak dan Ibu meminumnya secara perlahan setelah membatalkan puasa dengan segelas air putih, sari pati kopi murni ini akan mengalir masuk dan dengan sigap membantu mengurai kekentalan darah, mengembalikan kelancaran alirannya, dan seketika melepaskan jantung Anda dari beban kerja yang menyiksa, sehingga detaknya kembali tenang, teratur, dan nyaman. Namun, saya harus memberikan penekanan yang sangat tegas pada aturan emasnya. Perlindungan luar biasa ini hanya akan terwujud jika kopi yang Anda teguk benar-benar murni, pahit, dan dibatasi penggunaannya secara wajar, bukan bergelas-gelas.
Sedikit saja Anda berkompromi dengan menambahkan tumpukan gula pasir, susu kental, atau pemanis lainnya, maka khasiat pelindung jantung tersebut akan langsung rusak dan justru berbalik menjadi beban baru bagi tubuh. Sebagai praktisi yang tulus ingin melihat Anda terus bisa beribadah dengan sehat, saya ingin menegaskan bahwa kopi hitam pahit bukanlah musuh mematikan yang harus selalu dijauhi oleh para lansia. Dengan kedisiplinan dan cara minum yang benar, minuman pekat ini justru menjadi sahabat medis yang merawat kekuatan jantung Bapak dan Ibu, memastikan dada tidak terasa sesak, dan napas tetap terasa ringan untuk menemani ibadah malam Anda di sepanjang bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Setelah kita mengupas tuntas kelima keajaiban tersebut, tibalah kita pada sebuah aturan emas yang sangat pantang untuk dilanggar. Sebagai seorang praktisi yang sangat memperdulikan kenyamanan ibadah Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa wajib memberikan peringatan ini dengan penuh kehati-hatian. Semua manfaat luar biasa dari kopi hitam, mulai dari menjernihkan pikiran, melindungi fungsi hati, menstabilkan gula darah, hingga menjaga kelancaran detak jantung, hanya akan terwujud jika Anda mematuhi cara minum yang benar. Ibarat sebuah pedang bermata dua, minuman pekat ini bisa menjadi obat pelindung yang sangat mujarab bagi tubuh yang menua, namun di sisi lain bisa berbalik menyerang dan melukai lambung Anda apabila diminum dengan cara yang sembrono. Oleh karena itu, mari perhatikan dengan sesama petunjuk medis yang selalu saya pesankan kepada setiap pasien lansia saya. Pantangan terbesar yang sama sekali tidak boleh dilakukan adalah langsung meneguk kopi hitam sesaat setelah azan maghrib berkumandang, di mana kondisi perut Bapak dan Ibu masih benar-benar kosong melompong setelah belasan jam berpuasa. Memasukkan cairan kopi ke dalam lambung yang belum terisi, ibarat menggesekkan sikat kasar pada permukaan kulit yang sedang terluka. Ia akan langsung memicu produksi asam lambung berlebih, menyebabkan rasa perih yang melilit, ulu hati terasa panas, hingga sensasi mual yang sangat menyiksa. Langkah yang paling aman dan wajib dilakukan adalah membatalkan puasa terlebih dahulu dengan meneguk segelas air putih hangat untuk membasahi tenggorokan dan menenangkan sistem pencernaan. Setelah itu, berikan waktu sejenak bagi lambung untuk melakukan pemanasan dengan mengonsumsi takjil ringan yang ramah di perut, seperti 1 atau 2 butir kurma yang lembut. Barulah setelah perut Bapak dan Ibu teralasi dengan baik dan siap bekerja kembali, Anda dipersilakan untuk menikmati secangkir kopi hitam tersebut secara perlahan. Kunci yang tidak bisa ditawar lagi adalah menyeduhnya secara murni, tanpa tergoda untuk menambahkan gula, krimer, atau susu kental manis sedikit pun. Biarkan rasa pahit alami tersebut meresap dan perlahan bekerja membangunkan energi tubuh Anda yang sempat meredup. Dengan memberikan landasan makanan yang tepat di dalam lambung, kopi pekat ini tidak akan menjadi ancaman yang mengikis dinding pencernaan, melainkan berubah menjadi asupan energi yang aman. Kedisiplinan kecil yang dilakukan dengan penuh perhitungan inilah yang akan menjadi penentu utama apakah Bapak dan Ibu bisa berdiri tegak menunaikan sholat tarawih malam ini dengan penuh semangat, atau justru harus beristirahat menahan perih di perut. Di penghujung perjumpaan kita kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenungkan kembali satu hal yang sangat berharga. Selama 25 tahun saya mendampingi dan merawat kesehatan para lansia, saya semakin meyakini bahwa kesehatan fisik di usia senja bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan sebuah investasi terbaik untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Sang Pencipta. Berbekal ilmu dan pemahaman yang tepat, seperti rahasia di balik secangkir kopi hitam pahit yang baru saja kita bahas tuntas, kita bisa mengubah sebuah ketakutan lama menjadi jalan kebaikan bagi kebugaran tubuh kita. Menjaga pola asupan dan kebiasaan saat berbuka puasa bukan hanya sekedar urusan medis atau pantangan dokter, melainkan bentuk ikhtiar nyata dan rasa syukur kita agar raga titipan ini tetap tangguh berdiri menunaikan sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan menghidupkan malam-malam penuh berkah di bulan suci Ramadan tanpa terhalang oleh keluhan rasa lemas maupun penyakit. Oleh karena itu, perjalanan kita untuk mencapai tubuh yang bugar dan nyaman tidak boleh berhenti sampai di akhir tayangan ini saja. Saya sangat menantikan keluh kesah, cerita, serta pengalaman kesehatan yang sedang Bapak dan Ibu rasakan selama menjalankan ibadah puasa, yang bisa langsung Anda tuliskan dengan leluasa di kolom komentar di bawah. Ingatlah selalu bahwa Anda tidak pernah sendirian dalam menghadapi berbagai perubahan fisik di usia lanjut ini, karena saya hadir melalui kanal ini untuk terus mendampingi, mendengarkan, dan meracik solusi-solusi kesehatan yang aman, praktis, dan sangat bersahabat dengan kondisi tubuh Anda.
Jangan ragu untuk berbagi cerita, karena dari setiap pertanyaan dan keluhan yang Anda sampaikan, kita membangun sebuah keluarga besar yang saling belajar dan menguatkan sesama lansia untuk menjadikan ibadah puasa tahun ini jauh lebih ringan, bermakna, dan penuh dengan kedamaian batin. Akhir kata, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah sabar dan setia menyimak edukasi ini dari detik pertama hingga tuntas tanpa terlewat satu bagian pun. Kesediaan Anda untuk terus belajar dan memahami bahasa tubuh sendiri di usia saat ini adalah langkah emas menuju kualitas hidup yang jauh lebih mandiri dan membahagiakan di masa tua. Saya, Daru Harjanto, mendoakan dengan setulus hati agar puasa Bapak dan Ibu senantiasa dilancarkan, seluruh amal ibadahnya diterima, dan yang terpenting, senantiasa dikaruniai perlindungan raga yang sehat, tulang yang kuat, serta pikiran yang selalu jernih. Mari kita jalani sisa hari di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini dengan senyuman dan raga yang terjaga. Sampai berjumpa kembali di video edukasi kesehatan kita yang selanjutnya, dan selamat menyempurnakan ibadah puasa Anda.